Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pencegahan penyakit menular seksual HIV pada LSL di Indonesia. Yang pertama, pendahuluan. Perilaku seksual menyimpang menurut beberapa ahli adalah suatu aktivitas seksual yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapat kenikmatan seksual yang tidak sewajarnya. Seorang individu akan mengelompokkan diri berdasarkan ketertarikan, hasrat, dan perilaku seksual mereka yang kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa identitas orientasi seksual menjadi gay, lesbian, dan heteroseksual. Berdasar pernyataan OnHIT pada tahun 2016, Indonesia menjadi salah satu negara terbesar kelima di dunia yang menyumbang penyebaran LGBT, terutama LSL. LSL adalah salah satu kelompok yang paling tersembunyi dan sulit untuk diidentifikasi. LSL dapat dikategorikan sebagai orientasi seksual homoseksual dan heteroseksual, atau lebih dikenal sebagai biseksual. Karena sebuah survei terdahulu menyatakan sebanyak setengah kelompok LSL memiliki pasangan pria dan 57,2% memiliki pasangan wanita tetap. Dengan perilaku seksualnya yang bergonta-ganti pasangan, tidak memakai kondom saat melakukan aktivitas seksual, serta melakukan seks anal dan oral, hal tersebut yang menyebabkan kelompok LSL berisiko mengalami infeksi menular seksual. Berdasarkan penelitian Nauli dan Nursidika yang mengutip kalimat Mayer, mengatakan bahwa aktivitas seks anal dan oral dapat meningkatkan risiko terjadinya IMS, contohnya seperti HIV. LSL. LGBT merupakan akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Terminologi LSL diadopsi dari istilah MSM, yang memiliki definisi secara luas sebagai laki-laki yang berhubungan seksual dengan lelaki lainnya, tanpa memandang orientasi seksualnya atau identitas gender. Berbeda dengan gay, individu LSL dapat memiliki ketertarikan terhadap wanita. Perilaku seksual yang dilakukan oleh LSL dalam melakukan hubungan seksual ialah orogenital atau oral sex, anogenital, anal sex, dan masturbasi. Hubungan seksual melalui anal adalah yang sering dilakukan oleh LSL untuk mencapai kepuasan seks. Tentunya, aktivitas seks ini sangat berbahaya karena anus mengandung banyak bakteri, sumber penyakit, dan juga berisiko besar mengalami infeksi menular seksual dan HIV/AIDS. LGBT di Indonesia dimulai pada akhir tahun 1960-an dengan pendirian Himpunan Wadam Jakarta yang difasilitasi oleh Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu, yaitu Jenderal Marinir Ali Sadikin. Pada 1 Maret 1982, kalangan pria homoseksual mulai merintis usaha pengorganisasian dengan mendirikan Lambda Indonesia, organisasi gay pertama di Indonesia dan Asia. Pada tahun 1986, beberapa lesbian Jakarta sempat mendirikan Persatuan Lesbian Indonesia. Pada tahun 1985, cabang Yogyakarta memutuskan untuk menjadikannya organisasi mandiri setempat dengan nama Persaudaraan Gay Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1988 menjadi Indonesian Gay Society. Faktor pembentuk LSL. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu cenderung untuk menjadi bagian dari LSL. Antaranya adalah 1. Keluarga. Pengalaman atau trauma yang dialami saat masa anak-anak maupun remaja menjadi salah satu faktor yang memicu kecenderungan seseorang untuk menjadi LSL. Contohnya adalah kekerasan fisik ataupun seksual yang dilakukan orang tua kepada anak laki-lakinya, sehingga menyebabkan sang anak menjadi trauma, sehingga anak bersikap takut, marah, hingga benci terhadap orang lain ataupun lawan jenisnya. Yang kedua yaitu pergaulan dan lingkungan.
kebiasaan pergaulan dan lingkungan menjadi faktor terbesar dalam menyumbang kekacauan seksual. Terkadang kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua hingga kurangnya penjelasan mengenai seks dini terhadap anak menjadi faktor pemicu kecenderungan menjadi LSL. Selain itu, pergaulan dan lingkungan anak ketika berada di rumah, di lingkungan sekitar, di sekolah turut mengundang terjadinya hubungan gay atau LSL jika tidak diperhatikan secara bersama. Yang ketiga, moral dan akhlak. Golongan homoseksual ini terjadi karena adanya pergeseran antara norma susila yang dianut oleh masyarakat, serta semakin menipisnya kontrol sosial dalam masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan karena lemahnya pengetahuan, iman, dan kurangnya pengendalian hawa nafsu, serta karena banyaknya rangsangan seksual yang dialami. Yang terakhir yaitu pengetahuan agama yang lemah. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman agama merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi terjadinya homoseksual. Pengetahuan mengenai agama dapat membantu manusia dalam membentengi diri. Ini juga yang menjadi pertahanan paling ideal untuk diri sendiri karena manusia dapat membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi LGBT secara keseluruhan. Perbuatan LGBT menjadi perbuatan yang sangat bertentangan dengan Pancasila. Kebijakan hukum pidana seharusnya mampu menanggulangi LGBT dengan membuat atau merekonstruksi suatu peraturan yang baik yang berhubungan dengan LGBT itu sendiri. Ada baiknya tindakan LGBT ini dirumuskan dalam undang-undang pornografi dengan melakukan perluasan makna, serta penjelasan dari pasal 292 KUHP serta pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Namun dapat pula dirumuskan atau direkonstruksikan dalam pasal 484 ayat 1 Rancangan KUHP. Tentu dalam merumuskan tindak pidana dan kebijakan hukum pidananya harus disertai dengan tujuan pemidanaan untuk dapat menanggulangi perbuatan tersebut dan juga bisa membantu perbaikan dan pengobatan terhadap pelaku. Selanjutnya yaitu infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual atau IMS merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri, jamur, virus, parasit, dan ditularkan melalui hubungan seksual, serta dapat menyerang pria maupun wanita. IMS adalah salah satu penyebab penyakit pada dewasa muda laki-laki maupun perempuan di negara berkembang, di mana dewasa dan remaja merupakan penyumbang hampir 50% dari kasus IMS. Namun, kasus IMS yang terdeteksi hanya menggambarkan 50-80% dari semua kasus IMS. Hal ini mencerminkan rendahnya screening dan informasi mengenai IMS. Faktor risiko yang dapat mempengaruhi terjadinya IMS yaitu perilaku seksual menyimpang. Disebutkan bahwa perilaku seksual menyimpang pada kelompok LSL dapat berisiko terinfeksi HIV/AIDS. Tertularnya HIV/AIDS pada kelompok LSL dikarenakan saat berhubungan seks tidak menggunakan pelindung, bergonta-ganti pasangan, serta melakukan hubungan seksual melalui oral dan anal. Selanjutnya yaitu HIV/AIDS. HIV adalah virus penyebab AIDS yang menyerang sel darah putih dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS merupakan gejala yang timbul akibat melemahnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh dikarenakan terinfeksi oleh HIV. Kasus HIV/AIDS di Indonesia cenderung fluktuatif, namun terus meningkat tiap tahunnya. Seperti yang dilaporkan berdasarkan data SIHA tahun 2019, kasus HIV di Indonesia mencapai 50.282 dan ada sekitar 7.036 kasus AIDS. Dan dilaporkan pula kasus HIV positif yang melakukan tes HIV menurut kelompok berisiko bahwa LSL menempati peringkat ketiga dengan persentase sebesar 8,75%. Sejalan dengan penelitian Yusnita yang menyatakan bahwa LSL merupakan salah satu faktor risiko tertinggi terhadap terjadinya penularan HIV.
homoseksual dan biseksual mempunyai dampak yang lebih besar daripada kelompok heteroseksual terhadap permasalahan kesehatan, baik secara fisik maupun secara mental. Sebuah penelitian menyatakan sebanyak 78% pelaku homoseksual dampak kesehatan terhadap dirinya yaitu mengidap penyakit kelamin menular. Adapun faktor-faktornya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perilaku seksual yang tidak aman. LSL yang perilaku seksual berisiko memiliki peluang 5,898 kali lebih besar untuk terinfeksi HIV dibandingkan dengan LSL yang tidak berperilaku seksual berisiko. Perilaku seksual berisiko tersebut dapat berupa kebiasaan tidak peduli dalam penggunaan kondom, serta perilaku membersihkan organ reproduksi. Yang kedua, memiliki perilaku berganti-ganti pasangan. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa seorang LSL memiliki pasangan 13 kali lebih banyak daripada pasangan normal. Jika seseorang melakukan perselingkuhan tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya, namun tidak dengan orang LSL, yang dapat memiliki pasangan antara 20 hingga 106 orang per tahunnya. Yang ketiga yaitu perilaku hubungan seks melalui anal. Anus merupakan saluran pembuangan kotoran manusia sehingga sangat jauh fungsinya dengan organ reproduksi wanita atau vagina yang memiliki cairan yang dapat melumasi. Melalui hubungan seks melalui anal, berisiko terluka pada jaringan anus. Hal ini yang menyebabkan virus HIV dengan mudah masuk ke dalam darah melalui jaringan yang terluka tadi. Prevalensi kelompok LSL yang terkena HIV. Berdasarkan faktor risiko, kasus tertinggi ditemukan pada kelompok heteroseksual yaitu sebanyak 34.197 kasus. Kemudian diikuti oleh IDU atau Injecting Drug User atau dikenal sebagai pengguna narkotika. Selanjutnya homoseksual dan biseksual. Pada urutan ketiga menyumbang 1.298 kasus. Dalam strategi penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia, terdapat dua target utama yaitu populasi kunci dan populasi umum. Salah satu yang termasuk ke dalam kelompok populasi kunci adalah lelaki seks dengan lelaki atau LSL. Berdasarkan data survei terpadu biologis dan perilaku, menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan sebesar 5,2% pada tahun 2007, 9,3% pada tahun 2011, dan 25,8% pada tahun 2015. Selanjutnya yaitu program pencegahan. Program penanggulangan dan pencegahan HIV pada populasi LSL selama ini telah menerapkan berbagai metode untuk merubah perilaku-perilaku yang berisiko tinggi. Mengacu pada SRAN atau Strategi dan Rencana Aksi Nasional terkait penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Program-program penanggulangan HIV dan AIDS dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar yaitu yang pertama pencegahan, kedua pengobatan dan perawatan, yang ketiga serta mitigasi dampak. Kegiatan pokok pencegahan penularan HIV melalui transmisi seksual atau PMTS menargetkan 80% populasi kunci termasuk LSL terjangkau dengan program yang efektif dan 60% populasi kunci berperilaku hidup sehat serta menggunakan kondom setiap kali berhubungan seks berisiko. Kondom adalah salah satu alat kontrasepsi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Selain itu, kondom juga sangat efektif dalam mencegah penularan infeksi penyakit menular. Salah satunya yaitu HIV. Tingkat keefektivitas kondom sebagai alat pencegah HIV menurut beberapa studi mencapai 98,7%. Namun dapat menurunkan angka efektivitas apabila penyimpanan kondom tidak tepat serta gagal bernegosiasi dengan partner seks untuk menggunakan serta penggunaan yang asal. Akan tetapi kondom sangat sulit diterapkan pada komunitas LSL. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.